ada gap juga antara pelatih dan pemain. Kemudian harus ada tarik ulur itu. Wah, mati guys. High-nya nih di 2025 bisa sampai 3 digit tuh 100 juta kan. Gile. Duitnya gimana nih? Udah habis sama Taichan apa nih? Sama ya di depan pasnya C itu ya. Cuma kamu tiada yang lain. Hey, ku bilang aku nggak main-main. Kalau sini bang, kalau sini. Gak asik. 7 hari ganti baru, tak ada yang lebih seru. Semua ada di satu tujuan, tempat solusi handphone impian. Ini ya, hari ini kita ada di perkumpulan ya, di satu titik dimana kita lagi syukuran juga ya. Jadi hari ini kita datengin dari SMK Nusantara yang kita sudah sponsori di perlombaan ANC atau Axis Nation Cup. Boleh tepuk tangan dong untuk kita semuanya ya. Dan hari ini kita kedatangan ya, bukan kedatangan sih, kita yang datengin ya. Ya. Ini Erick Thohirnya dari ANC ya. Oke. Tepuk tangan untuk Coach HR. Halo Coach HR. Halo. Bye. Ya, Bay. Nama saya Bay. Oh, iya, nama saya Bay. Bay saya. Iya, enggak, bukan saya ngebayin. Enggak. Oke, ya. Coach HR. Ya, Coach HR ini adalah pelatih ya dari SMK Nusantara, khususnya di tim futsal. Ya. Oke, ya. Nah, jadi gimana nih rasanya menang? Bawa 2 tim loh. Ya, bawa tim. Menang juara 1 ya untuk tim yang putra, juara 2 untuk tim putri. Itu susahnya minta ampun loh kalau misalnya bukan yang ini ya. Kalau orang lain kayaknya susah banget. Nah, gimana nih rasanya nih Mas bisa bawa juara? Untuk SMK saya sendiri sih seneng banget ya, karena perjalanan panjang juga dari tahun pertama saya megang SMK Nusantara di tahun 2022 akhir itu ya. Di 2023 saya gagal kan di nasional ya. Kemudian 2024 tahun terburuk ya, kita 3 kali event nasional gagal semua. Tapi saya nggak berhenti di situ, saya kerja keras, evaluasi tim, apa aja yang kurang. Akhirnya di tahun 2025 alhamdulillah kita lolos dua-duanya nasional. Yang pertama Axis National Cup, yang kedua Futsal Series. Alhamdulillah di Axis National Cup ini kita dapat juara 1 dan juara 2. Hampir aja membuat ngawinkan juara nasional, tapi kita belum beruntung. Tapi emang semuanya harus proses lagi tahun depan biar besok kita nggak leha-leha nih, bahwa kita harus ada target juga tahun depan kita yang cewek harus juara nasional sih. Iya dong, harus ya, harus menang semuanya ya. Bukan cuma tingkat nasional aja, tapi mungkin aja ke internasional nih ya. SMK Nusantara ke nasional gitu. Tapi ada ini juga sih, saya udah punya planning ke depan di 2026. Misalnya kita juara Axis, juara Futsal Series, ya. Saya mau ajuin beberapa sponsor ya, biar kita ikut event nasional, event internasional, kita main di entah itu di Malaysia, di Thailand atau di Vietnam. Kan udah nasional nih. Sekali-sekali kita go to internasional kan kemarin udah bela nama Jakarta, sekali-sekali bawa nama Indonesia ke jenjang internasional. Iya dong, harus ya. Nah, dan hadiahnya aku lihat juga, wah, luar biasa ya. Berapa hadiahnya untuk yang juara putri? Juara putri kan itu juara 2 kan putri 25 juta. Juara putra itu 100 juta. Itu peningkatan kan dari Axis tuh dari 2023 juara 1 75. Di 2024 kayaknya 2024 tuh juara 1 ini 90 deh. Nah, sekarang di high-nya nih di 2025 bisa sampai 3 digit tuh 100 juta kan. Gile. Duitnya gimana nih? Udah habis sama Taichan apa nih? Sama ya. Kayak di depan pasnya C itu ya. Aku semua dihabisin nih. Kita kan
bukan tim olahraga yang individual ya. Ya, Kita tim olahraga yang betul. tim, jadi banyak di situ ada pemain, ada manajer, ada official, Yes. fisioterapi, asisten pelatih. Yap, Terus dukungan guru-guru juga, Betul. supporter juga. Kita mungkin kalau nggak ada mereka, kita mungkin nggak bisa sampai sini. betul. Ya kita pasti semuanya dapet lah dari hal dari hal kecil sampai yang hal besar. Yes, betul. Karena kalau kita sendiri pun kita nggak bisa sampai ke titik juara nasional ini. iya dong. Karena banyak kan yang harus disiapin kayak adminnya data-data. Ya. Terus guru-guru kan mensupport Betul. izin sekolah, izin latihan apa itu kan banyak kan Ya. perjalanan panjangnya yang kita nggak tahu. Orang taunya juaranya doang, tapi di belakang itu banyak Belakangnya. perjuangan. Iya. Bahkan sampai nggak tidur gitu kan ngurusin Serius? data. Serius, Nggak, iya, serius? maksudnya ngurusin data gitu, Iya. data-data pemain apa. Saya sebagai admin semuanya maksudnya kerja keras lah. Berkorban ya. Karena kan Iya. ini nasionalnya mepet banget kan antara Exis dan series. Data-datanya harus banyak yang disiapkan, makanya Iya. semuanya persiapan latihan dan yang lain-lain itu benar-benar pure buat SMK Wih, Nusantara sih. mantap ya, sekali lagi tepuk tangan. Gile, kita banyak tepuk tangannya nggak apa-apa ya, yang penting nggak digajar. Iya, ini peluk nih jadi guling gitu. Alhamdulillah sih kemarin kan update di Instagram di Jurang Piala tuh yang nge-like tuh 70.000 ya. Wih, kalah lu Kisel. Boleh lah bagi-bagi lah. Ya kita Senangnya. nggak ngeliat ke situ juga, tapi kaget aja sampai saya effort gitu karena kita juga kan kemarin banyak gagal ya kan, Ya. dikecilin, diremehin atau gimana. Justru saya pernah berkata-kata, lu kecilin gua, lu remehin gua, itu bahan bakar gua untuk mencapai kesuksesan sih. Wow. Santaran nih bos. Maaf. Proyeksi Ya, proyeksi selanjutnya apa? proyeksi selanjutnya kan ada futsal series, kita main di hari Rebo tuh. Hari Rabu ini kan tanggal 29 ya. Oke. Di tanggal 29 itu proyeksinya kita satu grup sama Bengkulu, Ya. Samarinda, kemudian ada SMK 4 Jakarta kan, itu regional. Kalau Jakarta tuh ada 3 tim yang perwakilan untuk nasional. Selatan, Pusat, Utara, Timur, dan tapi Jakarta Barat regional sendiri karena banyak tim dari Jakarta Barat. Dan Yes. kita ada di grup situ. Kemarin sih di gembor-gemborinnya kita bawa itu grup neraka karena kemarin Samarinda grup neraka karena Samarinda tahun kemarin kan juara Futsal Series, Bengkulu kan semifinal Futsal Series, tapi tahun ini yang wakilin untuk Bengkulu dan Samarinda itu bukan yang juara dan semifinalis tahun lalu ya. Ya. Ya udah nggak dibilang grup neraka sih. Ya. Mungkin itu sih yang jadi pacuan semangat kita. Kita juga udah punya kan satu kemenangan juara. Betul. Ya pasti orang ngeliatnya kita tim yang juara kemarin nasional di Exis. Ya. Atau juara bulan kemarin di Exis. Jadi orang ya kita dapat poin 1 mungkin di Ya. secara mentality dan psikologi pemain itu sendiri sih. Kunci ya. Nah, kunci bisa sukses di ANC nih atau kejuaraan yang sudah dilalui ya kan? Apakah berat? Kuncinya sih yang paling utama kan latihan kan, chemistry dalam tim, menjaga kekompakan keluarga. Mungkin banyak pelatih hebat gitu, maksudnya banyak yang memiliki taktikal, pengalaman bagus di sana, tapi dia nggak bisa pegang pemain kayak psikologi pemainnya atau menjaga kekeluargaan dalam timnya. Itu yang sulit sih sebenarnya kalau menurut saya, karena psikologi pemain dan kekeluargaan dalam tim kan kita nih yang bisa tahu nih dan ngerasa batin bahwa dia tuh mampu atau tidak untuk main di event besar kayak gitu kan. Betul. Nah, ini kan ya kita seumuran lah ya, terus Masnya juga ngelatih yang bisa dibilang tuh anak-anak yang lebih muda, Gen Z lah bisa dibilang. Susah gak sih buat ngatur atau latihan lah? Iya, kita sebenarnya ngelatih Gen Z itu kita nggak bisa kayak ngelatih kayak zaman dulu mungkin saya latihan ya, karena udah beda karakter mereka. Betul. Ya kan kita harus jadi teman, tapi inget ada gap juga antara pelatih dan pemain. Kemudian harus ada tarik ulur itu. Woi. Wah, mati guys. Woi. Mas ya, oke ya. Iklan lampu ya. Lampunya lagi salah. Enggak, lampunya genset itu. Iya kan 2017 jadi pelatih. Ya. Sebenarnya
Iya kan, saya cuma lumayan juga sih pertama jadi ngelatih bisa sampai ada kan event dulu Pocari Sweat Futsal Championship gede juga lah kayak sekarang. Saya bisa tembus semifinalis, regional ya alhamdulillah lah. Dan saya abis itu tekunin pelatih lagi, ambil kursus kepelatihan level 1 nasional. Pas itu juga saya jadi peserta paling muda lah di kursus kepelatihan itu. Kemudian next 1,5 tahun saya naik lagi kepelatihan saya ke level 1 FC. Kalau level 1 FC itu udah taraf Asia kan, AFC, Asian Football Confederation. Karena itu juga iya benar, karena udah jadi Erick Thohir aja udah. Karena kan itu juga udah level lumayan lah kalau di tingkat kepelatihan, dan itu juga saya jadi peserta paling muda juga di situ. Gila ya, tepuk tangan dong. Keren. Ya, karena kalau enggak apa. Cerita dulu aja Mas. Enggak apa-apa, cerita dulu aja. Kalau untuk futsal kayak usia dini ya hampir tahu lah karakteristik pemain, karena saya kan selalu megang usia dini kan kayak SD, SMP, SMK. Karakteristiknya udah pada tahu nih. Dia kayak gimana, harus memposisikan kita kayak gimana. Jadi hal-hal yang kayak gitu penting, pengalaman lah. Jadi belum tentu kan yang udah pernah melatih level nasional pun memegang pelajar atau Gen Z atau anak-anak muda bisa ngejalanin dengan baik juga. Kalau menurut saya, karena saya kan dari awal nih, dari tahap dari SD, SMP, SMK gitu. Alhamdulillah saya udah naik sedikit, kemarin udah pegang tim kampus. Jadi serius? Kampus mana? Kampus di ITB Ahmad Dahlan tuh ada di Ciputat. Jadi saya megang tim itu udah sekitar 1 tahun lah. Jadi saya mau berjenjang nih dari SMP. Jadi saya ngelatih tuh berjenjang. SD, SMP, SMK, kampus. Jadi setiap angkatan ada yang saya bawa gitu. Bahkan saya ada target juga kan megang kantor biar dari kuliah ke kantor. Jadi tujuan saya tuh di futsal bukan sembarang jadi pemain profesional, enggak. Kalau jadi pemain profesional atau pemain timnas itu menurut saya bonus lah. Tapi kalau paling penting adalah gimana caranya futsal ini bisa jadi pendidikan gratis buat mereka, mengubah keluarga mereka kan yang dari biasa-biasanya naikin derajatnya. Dia kuliah, sekolah gratis atau kerja di perusahaan bagus. Yang bagus ya. Tapi lewat jalur futsal. Itu yang paling penting sih. Ya kan? Jadi untuk masukkanlah untuk ya mungkin futsal Indonesia, futsal dulu nih. Kalau menurut saya kan sekarang dipegang sama Hector Suto ya. Saya udah melihat perkembangan dari pertama kali datang pelatih yang dari Jepang tuh Kensuke Takahashi, terus datang lagi dari pelatih Iran kan, terus dari pelatih Brazil, dan sekarang dari Hector Soto. Karena kalau menurut saya dari Hector Soto ini lumayan bagus ya. Alhamdulillah kemarin saya ikut coaching kliniknya di Jogja, bahwa dia emang benar-benar etos kerja bagus untuk timnas Indonesia, futsal Indonesia. Kalau masukannya mudah-mudahan di futsal Indonesia nggak ada pemain naturalisasi lah. Kita bisa menggunakan pemain lokal. Iya dong. Bisa go piala. Iya, Nusantara semua. Karena kemarin pun uji coba sih lawan kita aja bisa ngalahin Belanda loh di futsal. Ya kan? Kemarin Jepangnya kalah sama kita di futsal di Four Nation itu. Kita lawan Argentina pun nggak jauh golnya nggak jauh, cuman kalah 1 atau 2 itu saya lupa. Menurut saya perkembangannya udah luar biasa lah. Sebenarnya sih tahun depan atau tahun selanjutnya atau 2 tahun 3 tahun ke depan bisa lah lolos Piala Dunia Futsal, bahwa mudah-mudahan dengan pemain lokal ini kita mampu. Kemarin kan naturalisasi. Kemarin kan gagal kita tuh di sepak bolanya, kita obatin rasa kekecewaan itu di timnas futsal Indonesia lolos Piala Dunia. Branding coy. Gila, sumpah ini nih. Branding keren. Nah pastinya kita adalah sponsorship ya, salah satu sponsor utama dari SMK Nusantara ya. Apa sih harapan untuk Lucky Cell nih dari SMK Nusantara, khususnya untuk tim futsalnya? Kalau bisa sih ya kan dari Lucky Cell, kalau misal ada pemain terbaik dari atau top skor atau apapun, bisa ngasih bingkisan lah ke SMK Nusantara. Kemudian kan kita pikir kalau misalnya tahun depan kita ada jersey terbaru 2026, kita bisa kerjasama dengan baik. Yes, pasti. Harus kerjasama dengan baik. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat lah sponsorship ini buat
anak-anak SMK Nusantara itu sendiri. Asik. Jangan dong. Keren banget ya. Ya, jadi pastinya kita akan terus berkembang juga ya untuk membantu tim-tim sepak bola, entah itu mungkin SMK, SD ya. Ya, yang pastinya kita akan selalu membantu ya di orang-orang sekitar karena itu memang dari visi misi dari perusahaan kita juga. Tepuk tangan dong untuk Lakisal dan SMK Nusantara. Weh, ya selamat ya sekali lagi atas kemenangannya juara 1 dan juara 2 untuk klasemen putra dan juga putri ya, dan pastinya dengan closing sangat luar biasa ya, dan tidak ada di podcast mana-mana. Kita kasih bingkisan dulu dong. Boleh bingkisannya ya. Ya. Ini dong. Yoi, ya kan. Isinya bukan iPhone kan nih? Amin. Ya. Dulu aja ya. Oke, ini bingkisan dari Lakisal untuk SMK Nusantara, silakan diterima. Wih. Nah, jadi guys, kalau mau murah dan untung ya ke Lakisal. Kita bareng-bareng. Kalau mau murah dan untung kemana? Ke Lakisal. Wih, tepuk tangan. Thank you so much.